Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan pada market outlook tadi pagi kita mengatakan bahwa IHSG 52% akan berada di dalam zona merah karena kami melihat Eropa, Amerika, dan juga opening market Asia yang merah cukup dalam. Hari ini sebenarnya ada sebuah berita penting, yaitu Bank Sentral Indonesia atau BI atau Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias BI 7 Days Reverse Repo Rate dalam rapat Dewan Gubernur Indonesia bulan April 2021 di level 3,5%. Dan ini sebetulnya memicu penguatan rupiah secara signifikan, di mana rupiah menguat 183 poin atau 1,25% ke 14.420. Dan tentu saja ini menjadi berita baik dan menjadi angin segar yang mengerek IHSG ke atas di babak kedua atau di sesi kedua perdagangan. Yang membuat market Asia hari ini tertekan cukup dalam sebetulnya bukan dari DXY atau dollar index yang malah justru tampak terus melemah, tetapi adanya gelombang ketiga dari COVID di India yang ternyata cukup lumayan memicu kepanikan atau ketakutan di beberapa negara. Dan kalau kita lihat IHSG sendiri memang selama satu hari full tidak pernah beranjak dari zona merah, di mana IHSG dibuka di 6.029,992, kemudian sempat bergerak naik sedikit ke 6.045,694, lalu turun ke titik terendahnya di 5.997,948, sampai akhirnya ditutup di 6.038,322 atau IHSG hanya melemah 14,219 poin atau 0,23%. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini sangat kecil, hanya 8,527 triliun. Tercatat 225 saham menguat dan 259 saham melemah. Market capital atau nilai pasar IHSG turun menjadi 7.172,628 triliun rupiah. IHSG juga mengalami pelemahan kedua berturut-turut sejak hari Senin kemarin melemah 0,55% dan hari ini melemah 0,23%. Investor asing tampak juga melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 108,87 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 sebenarnya melemahnya lebih tipis dari IHSG, hanya 0,59 poin atau 0,07% ke 902,561. Dan kalau kita lihat hari ini harga emas dunia juga mengalami pelemahan 3,9 poin atau 0,22% ke 1.766,50 atau kalau dirupiahkan adalah 819.485. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah TLKM atau Telkom Indonesia Persero, net foreign buy 35,3 miliar. Tetapi sahamnya justru menjadi satu-satunya yang berada di zona merah, melemah 20 poin atau 0,6% ke 3.320.
Di posisi kedua ada Tebik atau Tower Bersama Infrastructure, net foreign buy 32,3 miliar, sahamnya naik 190 poin atau 7,63% ke 2.680. Sekaligus menjadi yang kenaikannya tertinggi di dalam saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Di posisi ketiga ada ASII, net foreign buy 31,4 miliar, sahamnya naik 100 poin atau 1,92% ke 5.300. ASII adalah saham yang kami rekomendasikan di rekomendasi kemarin. Kemudian ada Pegas, perusahaan gas negara, net foreign buy 22,2 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,84% ke 1.200. Dan di posisi terakhir ada Aegis atau ACE Hardware Indonesia, net foreign buy 20,8 miliar, sahamnya naik 45 poin atau 3,04% ke 1.525. Kebetulan Aegis juga termasuk bersama ASI, jadi saham yang kami rekomendasikan kemarin. Kemudian di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, nomor 1 ada TAPG atau Triputra Agro Persada, dijual oleh investor asing 178,6 miliar. Sahamnya menjadi satu-satunya yang berada di dalam zona hijau di daftar saham yang dijual oleh investor asing, naik 35 poin atau 5,15% ke 715. Di posisi kedua ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, net foreign sale 73,1 miliar, sahamnya turun 70 poin atau 1,6% ke 4.310. Berikutnya ada Bank Mandiri Persero atau BMRI, net foreign sale 24,6 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,4% ke 6.200. Di posisi keempat ada BBTN, Bank Tabungan Negara, net foreign sale 14,1 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 1,82% ke 1.620. Dan yang terakhir adalah SCMA atau Surya Citra Media, net foreign sale 12,4 miliar, sahamnya turun 35 poin atau 2,14% ke 1.600. Sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dijual oleh investor asing. Dan kalau kita lihat indeks regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang ditutup melemah 1,97% atau 584,988 poin ke 29.100,381. Shanghai Composite Index melemah 4,61 poin atau 0,13% ke 3.472,94. Straits Times Index Singapura melemah 16,7 poin atau 0,52% ke 3.193,020. Dan Hang Seng Index Hong Kong menjadi satu-satunya yang berada dalam zona hijau, menguat 29,58 poin atau 0,1% ke 29.135,730. Dan kalau kita lihat di opening market Eropa, FTSE 100 Index London melemah 36,16 poin atau 0,52% ke 6.963,92. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,27% atau 40,85 poin ke 15.327,54. Sedangkan Dow Jones Index Future kita lihat melemah tipis 0,04% atau 12 poin ke 33.946. Sedangkan DXY atau Dollar Index melemah 0,13% atau 0,122 poin ke 90,947. Dari data-data yang kita lihat di opening dari market Amerika dan market Eropa, memang kami memprediksi bahwa besok IHSG akan 51% berada di dalam zona merah, tetapi masih bisa berbalik karena kita belum mengetahui penutupan market regional, maksudnya market Amerika dan Eropa, juga opening market Asia, mengingat Indonesia sudah 2 hari berturut-turut berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.